Assalamualaikum teman-teman. Oke, ya, perkenalan. Maksud saya perkenalkan, nama saya Fatihah Ni'matun Nazila, salah satu atau perwakilan dari anggota KKN kelompok 89 KKN RDR UIN Wali Songo Semarang. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang santai mengenai tema atau judul Q&A tentang tingkatkan imun, perkuat iman di masa pandemi. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bincang-bincang sama seseorang yang ahli dalam bidang kesehatan. Beliau mahasiswa koas di 2 rumah sakit di Palembang dan juga alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Beliau adalah Mbak Kaima Ismata Rianti. Silahkan Mbak perkenalan dulu biar lebih afdol. Oke, halo teman-teman semua. Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu semangat dalam menjalankan aktivitas ya. Di sini aku mau berkenalan dulu. Namaku Kaima Ismata Rianti, biasa dipanggil Kaima. Aktivitas sekarang paling banyak adalah jadi koas atau dokter muda. Yang pertama di Rumah Sakit Muhammad Husin dan juga sekaligus di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Palembang. Mungkin seperti itu dulu, Fatihah. Iya Mbak, terima kasih atas perkenalannya. Nah, sekarang ini kan masih masa-masa pandemi ya Mbak, masih bisa dikatakan kita masih PPKM level 3 ya Mbak, kayaknya. Bener banget. Iya, masih vaksin-vaksin juga belum merata kan di Indonesia, jadi masih pergi-pergi masih pakai masker, ya masih menjalankan prokes seperti yang di tahun-tahun sebelumnya, di awal pandemi lah. Oke. Menurut kacamata Kak Kaima sendiri nih, apa sih Kak itu imun dan ada relasinya nggak sama iman? Oke. Silakan. Pertanyaannya menarik ya teman-teman ya. Apa sih itu imun gitu ya? Mungkin dari teman-teman semua kalau dengar kata imun itu nggak jauh-jauh dari kesehatan, dari kekebalan tubuh itu. Bener banget nih. Imun itu bisa kita katakan adalah sistem kekebalan tubuh atau sistem pertahanan tubuh kita. Dimana kita ini sebenarnya sebagai makhluk sosial, makhluk yang juga biologis, itu rentan terkena penyakit sebenarnya. Karena kita tinggal di lingkungan yang juga banyak sekali makhluk hidup lainnya, kayak bakteri, virus, jamur. Tapi untungnya juga kita memiliki sistem pertahanan tubuh yang kita kenal dengan sistem imun. Dan untuk apakah imun itu ada relate dengan iman? Nah ini sebenarnya menarik lagi nih, Fatihah. Kok ada nggak sih relasinya tuh ada nggak sih? Jawabannya tentu ada. Nanti mungkin pertanyaan selanjutnya kita akan bahas apa sih kaitannya antara imun dengan iman gitu. Iya, berarti imun dan iman itu saling keterkaitan ya Mbak? Ya nanti kita akan membahas apa sih dan kenapa sih kok bisa berkaitan imun dengan iman. Iya. Di masa pandemi ini juga kan kita harus menjaga imun kita ya Mbak, agar kita terhindar dari COVID-19 itu sendiri. Seperti halnya kemarin Mbak, kayaknya se-Indonesia deh ini ngalamin ini semua, dimana yang dimana-mana tuh banyak sekali teman-teman yang nggak bisa ngerasain bau bisa dibilang anosmia gitu ya Mbak. Nah, aku pernah dengar juga katanya orang yang udah pernah kena anosmia itu dia nanti bakal ya alhamdulillah tuh kayak susah gitu loh kena virus COVID-19 karena dia udah
udah kayak apa ya, terkena Iya, Re. terkena COVID-19 tapi yang agak ringan gitu seperti anosmia, itu benar nggak sih Mbak, atau gimana penjelasannya? Terima kasih. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman. Mungkin Iya. kita bisa bahas awalnya dari virusnya dulu nih, COVID. COVID Iya. itu sebenarnya penyakitnya ya, coronavirus disease Iya. 19, COVID-19. Tapi untuk virusnya kita namakan dengan SARS-CoV-2, SARS coronavirus 2, kayak gitu. Nah, sebenarnya virus ini tuh kalau kita lihat dia memiliki struktur yang nggak jauh beda dengan virus lainnya, tapi memang dia karena penggolongan itu termasuk ke dalam virus corona, yang mana dia memiliki struktur yang kayak mahkota gitu. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh, itu dia akan mengeluarkan protein yang ada di dalam virusnya gitu. Protein itu yang akan menyerang sistem imun kita. Jadi ibaratnya kita punya pertahanan, tapi virus itu juga punya senjata. Nah, yang menariknya lagi, karena COVID-19 ini kenapa sih kok dia bisa menyerang sebegitu besarnya, kok sebegitu menakutkannya dibandingkan dengan virus-virus pada penyakit lainnya. Contohnya kayak DBD itu virus juga, virus dengue. Atau virus yang lainnya kayak influenza itu virus juga, tapi penyakitnya nggak semenakutkan, semengerikan dari si COVID-19 ini, si SARS-CoV-2 ini. Penyebabnya karena si SARS-CoV-2 ini dia selain menyerang ke pernafasan, ke epitelium pernafasan, dia juga akan merangsang sistem tubuh lainnya untuk saling bekerja dalam mengalahkan sistem pertahanan tubuh kita kayak gitu. Yang kita takutkan di sini kalau sistem pernafasan kita udah terkena, sedangkan pernafasan itu ibaratnya kayak paling vitalnya gitu. Kalau tubuh kita nggak bisa bernafas secara fisiologis, secara normal, otomatis kita nggak bisa artinya survive dalam waktu yang juga lebih lama, dan kita nggak bisa memanfaatkan apa yang kita punya dalam tubuh kita kayak gitu. Sehingga SARS-CoV-2 itu memang jadi perhatian yang lebih. Untuk pertanyaan apakah kalau misalnya kita udah pernah nih kena anosmia dalam pandemi ini, apakah kita memiliki kemungkinan untuk tidak terkena COVID lagi gitu. Nah, jadi setelah diteliti oleh beberapa peneliti, ternyata si SARS-CoV-2 ini, Fatihah, punya beberapa ibaratnya itu pengelompokan yang lain. Ada yang dia tuh variannya, kita kenal dengan nama varian. Ada varian Delta, kemudian ada varian Alpha, dan segala macam. Dan ini sebenarnya kalau perbedaan varian ini juga kita takutkan dia menimbulkan berbagai macam gejala. Misalnya varian Delta dia lebih ke sistem pernapasan dan juga sistem pencernaan yang terbaru sekarang, varian Delta. Nah, itu yang kita takutkan. Itu. Jadi, apakah tidak mungkin terkena lagi? Jawabannya belum tentu. Belum tentu kita terkena varian apa. Bisa jadi saat itu yang kita rasakan anosmia itu kita mungkin terkena virus SARS-CoV-2 yang varian Alpha, tapi di kemudian hari kalau kita terkena varian yang lain lagi, kita juga bisa terkena gejala yang lain juga karena variannya berbeda gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, anosmia itu nggak merupakan gejala COVID doang, nggak, tapi juga bisa disebabkan oleh penyakit lainnya. Anosmia itu sebenarnya dia ada terganggunya saraf pada hidung. Jadi penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan gangguan saraf pada hidung juga dapat menyebabkan anosmia. Jadi kita harus tahu dulu nih, selain anosmia, apakah ada gejala lainnya? Kalau misalnya anosmia dibarengi dengan gejala demam, kemudian gejala yang menyerupai kenaan COVID-19, batuk, dan sebagainya, bisa dicurigai sebagai COVID. Tapi, kalau misalnya anosmia aja, tanpa disertai penyakit yang lainnya, biasanya kita tanyain dulu nih, kenapa, sebelumnya ada apa, apakah dia pernah terjatuh tuh juga bisa menyebabkan gangguan dari saraf hidung, kayak gitu. Bisa jadi karena itu, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Ya, menarik ya Mbak. Ternyata anosmia itu bisa dikatakan nggak hanya COVID ya, terjatuh pun juga bisa nanti imbasnya tentang itu ya, pernafasan hidung ya Mbak. Iya, seperti itu. Ya. Nah,
kalau sekarang udah ada vaksin nih Mbak, vaksinnya apalagi sekarang vaksinnya kan variannya beda-beda ya Mbak, ada yang Sinovac, ada yang AstraZeneca, ada yang Moderna dan lain sebagainya. Kira-kira nih Mbak, ya kita nggak tahu ya kedepannya gimana. Kalau di Indonesia misal vaksinnya udah merata, kira-kira kita udah terbebas dari COVID-19 nggak sih? Oke, nah ini yang menarik juga ya Fatihah ya. Kapan sih kita, lebih tepatnya kapan sih kita bisa terbebas dari COVID-19? Yeah. Pasti teman-teman juga pada bosen gitu ya, disuruh di rumah terus mengikuti protokol kesehatan. Kapan sih selesainya gitu? Ya itu pertanyaan yang sebenarnya kita nggak bisa jawab kapan pastinya. Tapi yang kita bisa programkan sekarang itu adalah kita menciptakan herd immunity atau sistem imun kekebalan untuk hampir seluruh masyarakat. Jadi gini maksudnya, ketika seseorang sudah terkena penyakit, apalagi kita spesifik ke virus gitu ya, sistem imun kita tuh sebenarnya akan membentuk lagi kekebalan yang kita sebut dengan nama antibody. Antibody ini ada yang jenisnya IgM yang biasanya muncul di awal-awal setelah dia terkena penyakit, atau IgG yang biasanya muncul setelah beberapa hari setelah IgM-nya mulai berkurang. Nah, IgG ini yang bisa dikatakan lifeline. Dia itu line of the antibody. Jadi dia tuh terus ada sepanjang hidup kita, lifelong gitu ya, lifelong antibody. Jadi ketika kita sudah terkena penyakit atau terkena varian virus tersebut, antibodi itu terus ada dalam tubuh kita. Dan ini yang kita harapkan terjadi. Tapi kenyataannya si SARS-CoV-2 ini tadi variannya lumayan banyak dan variannya bisa bermacam-macam, sehingga kita tidak hanya mengandalkan antibodi IgG saja, antibodi yang sudah terbentuk ketika seseorang sudah terkena COVID, tapi kita juga butuh antibodi yang dihasilkan dari penelitian, yaitu vaksin. Nah, vaksin ini kita harapkan itu bisa membentuk kekebalan tubuh tanpa kita harus terkena COVID dulu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang terkena SARS-CoV-2, terinfeksi SARS-CoV-2, kemudian menjadi COVID, kita harapkan tidak menimbulkan gejala yang lebih berat lagi. Contohnya pas awal-awal COVID dulu, kita tahu kayak sesak nafas, kemudian batuk, kemudian demam, itu paling sering gejala yang ditimbulkan. Kita harapkan kalau sudah vaksin gejalanya nggak seberat itu. Kalaupun misalnya dia sakit, mungkin bisa beberapa hari kemudian selesai penyakitnya. Kita harapkan seperti itu. Jadi ketika hampir kemarin kalau nggak salah kurang lebih 90% dari populasi itu sudah mendapatkan vaksin, yang artinya lainnya yang mungkin tidak bisa mendapatkan vaksin akan terlindungi oleh orang yang sudah mendapatkan vaksin. Karena orang yang sudah mendapatkan vaksin tersebut, ketika dirinya sudah terinfeksi oleh virus, dia tidak akan menularkan penyakit ke orang yang sekitarnya yang mungkin tidak mendapatkan vaksin. Kita harapkan seperti itu. Jadi kalau untuk ratio of vaksin dari Indonesia sekarang ini kayak saya lihat udah mulai meningkat ya, di beberapa provinsi juga sudah mulai meningkat, dan memang yang belum itu pada provinsi yang lumayan jauh atau tertinggal, yang kita harapkan rate-nya semakin meningkat. Tapi kalau kakak lihat di Pulau Jawa, Pulau Sumatera yang mana fasilitasnya semakin memadai, itu lumayan vaksinnya. Jadi kita harapkan semakin banyak orang yang vaksin, semakin banyak populasi yang terlindungi, kita bisa menyatakan bebas dari COVID. Iya, amin ya, semoga cepat berlalu ya Mbak, dan vaksinnya bisa merata ke semua penjuru di Nusantara. Bener banget, pasti teman-teman udah mulai bosen. Nggak teman-teman juga, saya juga, teman-teman yang di rumah sakit juga udah mulai bosen nih, kapan selesai COVID. Iya, ngomong-ngomong soal pandemi ya Mbak, pandemi ini juga kan apa ya, banyak juga yang menyikapinya itu dari segi positif dan juga negatif. Di pandemi ini banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi, usaha juga ada yang
gulung tikar. Namun di pandemi ini juga banyak juga teman-teman atau ya sekitar kita yang menganggapnya ini tuh apa ya, masa perenungan diri di masa pandemi. Nah, sebelum kita membahas itu, apa ya, kalau kita melihat pandemi ini kan kita kayak terlebih 1 tahun yang lalu ya, itu kan kita kayak takut banget keluar rumah. Untungnya sekarang sih agak lebih ini ya, merendah ininya apa kasusnya COVID, terus juga udah mulai apa boleh keluar meskipun itu memang diperuntukkan untuk hal-hal penting. Nah, untuk menjaga imun di masa yang sekarang itu bagaimana Mbak lebih baiknya? Ya di masa sekarang yang apa ya udah mulai mereda lah COVID-nya gitu. Ya. Saya katakan kayak masa transisi gitu ya, karena hampir dari kita sudah mulai sadar akan vaksin dan that's good gitu. Nah, untuk sekarang ini di mana kita bisa keluar dari rumah, maksudnya sudah mulai bisa aktivitas lagi nih, walaupun memang tidak bisa sebebas sebelum pandemi. Yang pastinya kita juga harus ingat bahwa pandemi ini belum selesai, teman-teman. Kita bisa aja terkena lagi, walaupun sudah vaksin, walaupun sudah menaati protokol kesehatan, masih bisa terkena. Dan tentunya yang bisa kita lakukan adalah tetap ingat protokol kesehatan. Dan sekarang ini protokol kesehatan ditambah menjadi 5M Fatihah, bukan lagi 3M. Selain memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, juga mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan, seperti itu. Dan memang kalau kita lihat kayak orang-orang sekitar udah mulai berkurang ya yang pakai masker, udah mulai udah mulai kurang deh menjaga jaraknya. Nah, itu sebenarnya jadi perhatian kita. Tetap jangan lupa pakai masker walaupun belum selesai, karena tadi kita belum tahu, bisa aja timbul varian baru, atau bisa aja memang sistem imun kita ini belum pulih sepenuhnya. Setelah divaksin memang bukan masalah apakah langsung dapatkan imun, enggak, tapi kita juga butuh waktu setelah vaksin itu agar sistem imun kita membentuk kembali antibodi yang diperlukan, begitu. Tapi memang yang selain kita memperhatikan sistem imun kita, kembali lagi kita ini makhluk yang biopsikososial, artinya kita juga memerlukan perhatian ke kesehatan mental. Nah, ini yang juga mungkin menjadi fokus yang menarik pada pandemi ini, di mana banyak orang yang mengaku kesehatan mental mulai terganggu pada saat pandemi. Mulai stres, mulai cemas, mulai depresi. Kapan sih kelar? Kok bosen banget ya online meeting, online school kayak gini. Ya, itu memang sudah banyak sekali Fatihah penelitian-penelitian yang juga menyebutkan bahwa gangguan kesehatan mental itu justru meningkat pada saat pandemi, karena orang tidak bisa beraktivitas dengan sekitarnya secara langsung gitu, karena memang nggak bisa tergantikan nih kita berkomunikasi secara langsung dengan komunikasi yang kayak gini online kayak gitu. Dan itu yang memang selain kita pusatkan kepada kesehatan mental, maksudnya kita akan berikan terapi, kemudian edukasi. Boleh kita ketemuan, boleh kita kumpul-kumpul, tapi untuk ingat yang itu protokol kesehatan. Juga kita biasanya suportif dengan agama, maksudnya kita ingatkan lagi kalau kita ini memang makhluk yang sosial, makhluk yang membutuhkan motivasi dan dorongan dari orang lain gitu. Dan dari agama ini juga kita bisa ingatkan bahwa kita sebagai manusia memang memiliki rasa cemas, rasa stres, tapi kita nggak boleh berlebihan. Kita harus bisa mengontrol emosi kita agar kita bisa beraktivitas sehari-hari. Apabila cemas dan stres itu berlebihan, maka itu dapat mengganggu aktivitas kita. Kalau aktivitas kita terganggu, otomatis kita tidak bisa berfungsi secara normal. Nah, itu yang mulai menyebabkan gangguan seperti itu. Iya Mbak, karena apa ya,
kalau apalagi di awal-awal dulu itu benar-benar apa ya, semua kan online dan apa, jadi tuh kalau misal kuliah online tuh juga gimana ya, gregetnya tuh kurang gitu loh Mbak, kalau lewat Zoom atau lewat online, media online lainnya gitu. Jadi kita juga merasa kayak kurang semangat, apalagi habis bangun tidur terus pegangnya laptop atau HP, jadi tuh kayak lebih apa ya, nggak semangat gitu loh. Nah itu juga bisa apa ya, menurut saya bisa mengurangi apa sih rasa semangat kita dalam, apalagi kemarin apa ya, di beberapa tempat ibadah, apalagi masjid ya, mayoritas di Indonesia kan muslim, di masjid juga dikurangi, ada yang nggak boleh beribadah di masjid gitu kan, menimbulkan rasa apa ya, rasa ininya kurang lah, apa ya, pendekatan diri sama Tuhan tuh kayak kurang gitu. Nah tadi ya korelasinya dengan apa, iman dan imun itu gimana Mbak, kalau menurut Mbak Kaima sendiri di masa pandemi ini, bagaimana cara kita apa ya, meningkatkan iman kita gitu, meskipun kita dibatasi apa mobilitasnya dan lain sebagainya gitu Mbak. Jadi korelasi antara imun dengan iman pada saat pandemi ini sebenarnya teman-teman kalau bisa kita lihat tuh sangat apa ya, sangat berkorelasi sebenarnya. Kita bisa mulai dari protokol kesehatan dulu mungkin ya. Anjuran pemerintah untuk cuci tangan. Cuci tangan itu sebenarnya bagian dari kebersihan. Ya, kebersihan karena dari tangan kita ini sebenarnya faktor pembawa berbagai macam makhluk hidup, kayak virus, kayak bakteri, itu ada semua dalam tangan kita. Kalau kita nggak cuci tangan, itu bakteri dan virus itu mudah masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karenanya, cuci tangan itu sebenarnya juga bagian dari kebersihan, dan kebersihan itu kita tahu sebagai pangkal dari iman. Gitu. Kemudian, memakai masker. Sebelum pandemi, memakai masker itu adalah suatu kewajiban bagi orang yang merasa batuk atau merasa mengalami gangguan pernafasan, karena saat itu dicurigai sebagai COVID ya kan. Dia memakai masker untuk melindungi dirinya agar tidak mengenai orang lain virus tersebut. Jadi sebenarnya memakai masker itu sebagai upaya kita untuk tidak menzalimi orang lain, agar kita tidak menyebarkan virus itu ke orang lain yang seharusnya tidak terkena akibat kita. Tuh. Kemudian juga menjaga jarak. Menjaga jarak itu, kenapa sih kita harus menjaga jarak? Karena SARS-CoV-2 ini adalah virus yang ditularkan melalui droplet atau dari percikan ludah. Percikan ludah ini tergantung berapa besarnya, bisa 5 hingga 10 mikron biasanya. Dan itu akan keluar, dan jarak keluar itu biasanya kurang dari 1 meter. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter atau minimal 1 meter. Kemudian juga mengurangi mobilitas. Artinya kita juga menaati sebuah hadis Nabi ya. Kalau misalnya ada suatu wabah di tempat itu, sebaiknya kalau kita ada di dalam tempat itu, kita tidak boleh keluar. Kalau misalnya kita di luar dari tempat itu, kita tidak boleh masuk. Itu yang dimaksudkan dalam mengurangi mobilitas. Selain juga dari protokol kesehatan untuk menjaga imun dan juga meningkatkan iman, yang mungkin menarik di sini adalah dalam kesehatan mental kita ya, cemas, depresi, stres yang kita rasakan selama pandemi ini. Itu selain kita ketahui untuk biasanya kalau kita stres, kalau kita cemas, biasanya Fatihah dan teman-teman ngapain nih? Biasanya kalau orang anak cewek itu kadang nonton drakor, terus dengerin musik, terus misalnya jalan-jalan atau misalnya memposting sesuatu hal yang menarik di media sosial, and that's okay sebenarnya, gak ada masalah, gak apa-apa. Tapi yang perlu kita tahu juga sebenarnya di dalam agama kita, dalam agama Islam juga ada terapi yang bisa mengurangi kecemasan dan juga stres. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, baca Al-Quran atau mendengarkan murotal Al-Quran. Yang mana menurut kakak ini lumayan menarik sih kita pelajari, karena kebetulan juga kakak kemarin
termasuk dalam tim peneliti murotal Al-Quran yang berpengaruh terhadap kesehatan. Dan subjek partisipan kami ambil di FK Unsri, teman-teman kakak sendiri, mahasiswa, yang mana ternyata teman-teman kakak itu banyak yang mengalami stres, cemas pada saat pandemi. Dan kita teliti bagaimana sih kita bisa mengurangi kecemasan tersebut dengan terapi murotal. Dan ternyata teman-teman ada kaitannya. Jadi murotal Al-Quran itu bisa mengurangi kecemasan seorang. Dan itu sudah ada penelitiannya. Bisa mengurangi kecemasan seorang, bisa mengurangi depresi pada seseorang. Kenapa kok bisa? Karena sebenarnya murotal itu dia akan menimbulkan aktivitas pada gelombang otak kita. Jadi kita mungkin agak sedikit serius gitu ya. Gelombang otak itu kaitannya dengan status mental kita, di mana kita bisa memposisikan diri setenang apa sih kita dalam kondisi ini. Jadi gelombang otak itu ada beberapa yang mungkin akan kakak jelasin. Itu yang pertama adalah gelombang alfa. Gelombang alfa itu adalah gelombang yang dikeluarkan ketika kita relaksasi, ketika kita tenang. Mungkin ketika kita saat meditasi, ataupun juga baik dalam keadaan kita tenangkan. Terus ada juga gelombang beta yang biasanya keluar pada saat kita mulai berusaha untuk berpikir, belajar. Jadi saat kita mulai merasa awareness gitu. Dan juga ada gelombang delta, gelombang gamma. Gelombang gamma ini yang keluar pada saat kita merasa cemas, merasa seperti dikejar-kejar atau diburu-buru kayak gitu. Nah, ketiga gelombang otak ini akan keluar kalau kita memang pada waktu yang tepat itu normal. Misalnya gini, kita sedang dikejar deadline, kita pasti cemas dong, belum selesai kerjaan, belum selesai ini, mulailah keluar gelombang gamma, mulailah kita diburu oleh rasa cemas, tapi kita tetap awareness, ada sesuatu hal yang akan mengganggu kita, pasti kita akan usir, aku fokus dulu nih mau kerjaan aku gitu. Atau misalnya lagi dikejar hewan gitu, kayak gitu. Nah, di sini murotal Al-Quran ini setelah diteliti ternyata dia lebih banyak menstimulasi otak untuk mengeluarkan gelombang alfa. Yang mana gelombang alfa tadi berfungsi dalam meditasi, fungsi dalam relaksasi seseorang. Sehingga apabila seseorang tersebut sering mendengarkan murotal Al-Quran, gelombang otaknya akan sering juga menstimulasi gelombang alfa. Nah, gelombang alfa ini kaitannya gimana sih Kak? Kok bisa dia membantu relaksasi seseorang? Jadi gelombang alfa ini dia bisa menekan aktivitas dari fisiologi stres dalam tubuh kita. Jadi stres yang ada dalam tubuh kita itu ada pathway-nya, ada jalurnya. Dan gelombang alfa ini dia menekan si pathway tersebut. Jadi benar sih kata pepatah, you are what you listen, you are what you read, and you are what you do. Kalau kita berada dalam situasi yang tenang, situasi yang mana kita enjoy jalaninya, itu akan mempengaruhi emosi kita. Dan juga sebaliknya, kalau kita sering berada pada situasi atau lingkungan yang emosional, orangnya sering berantem nih, orangnya sering, pokoknya ada cekcok lah, emosi kita juga secara tidak langsung akan berubah. Kita mungkin yang dulunya menjadi orang yang pendiam, sekarang jadi orang yang pemarah. Jadi meningkatkan iman sekaligus meningkatkan imun, jangan lupa terhadap kegiatan agama, salah satunya dengan membaca Al-Quran ataupun juga mendengarkan protokol Al-Quran seperti itu. Iya, menarik sekali ya Mbak, nambah ilmu baru tentang apa gelombang alfa, beta sama gamma. Apa ya? Jadi menarik sekali sih menurutku, karena ya benar kalau kita apa ya di suatu kondisi yang cemas itu kayak ya enggak di suatu kondisi yang cemas ya, di lingkungan yang membuat kita cemas, kita nanti ikut-ikutan jadi kayak cemas, khawatir gitu. Benar. Jadi kalau misalnya kita cemas, kita khawatir, sebenarnya Fatihah, cemas, khawatir, takut itu tuh merupakan respon yang normal. Kita misalnya cemas, aduh aku takut nih, aku belum selesai nih kerjaan, aduh aku takut nih misalnya, ini kapan kelar ya, kapan ya ditransfer misalnya kayak gitu. Itu cemas, itu hal yang normal karena kita tahu ada ancaman atau bahaya yang di luar dari tubuh kita yang tidak bisa kita kendalikan.
Tapi yang jadi masalah di sini adalah kalau tingkat kecemasan, tingkat depresi itu melebihi dari yang normal, sampai kita saking cemasnya nih, ada kan orang yang saking cemasnya sampai nggak bisa lagi berpikir jernih, sampai aduh aku nggak mau ngapa-ngapain, aduh aku nggak bisa belajar, aduh aku nggak bisa bekerja kayak gitu. Nah itu yang kita takutkan, yang kita bisa katakan orang ini kemungkinan sudah mengalami gangguan mental dan perlu kita terapi. Mental itu separah itu ya Mbak ternyata. Apa sih kayak mental sama apa ya, raga jiwa itu lebih ini mental nggak sih Mbak? Lebih apa ya, kalau udah kena mental gitu kan pasti udah kayak cemas banget, khawatir yang berlebihan. Karena kalau mentalnya udah apa ya, udah sedikit keganggu gitu kan kayak ya lebih parah lah dibanding, karena kalau saya lihat ya mental itu kan nggak bisa dilihat, sedangkan kalau kita sakit tubuh itu kan masih bisa dilihat, cara ngobatinya juga kelihatan gitu, tapi kalau mental itu kan sulit ya Mbak. Nah itu apa ya, ya itu di pandemi itu kan juga mental itu juga bener-bener diuji gitu loh. Kuat nggak nih di pandemi ini kayak gini banyak apa ya, banyak kayak timbul masalah-masalah baru gitu loh Mbak di masa yang sekarang, kecemasan yang berlebihan gitu, apalagi apa ya, mahasiswa apa tingkat akhir tuh kayak ya jujur cemasnya berlebihan. Terus nanti takutnya habis ini ngapain, kayak mau kerja tapi juga bingung, banyak yang ditutup kayak gitu kan, itu kan bikin kita apa ya, cemasnya berlebihan gitu ya Mbak. Nah, ya, jadi kesehatan mental itu sebenarnya nggak jauh apa ya, saling berkaitan dengan kesehatan pada badan. Iya. Ibaratnya di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya. Tuh. Memang, tapi di dalam badan yang sehat belum tentu juga jiwanya kuat. Jadi kalau kita mau tahu orang yang punya gangguan mental itu kita nggak bisa lihat dari fisiknya nih. Kita cuma bisa, misalnya kita nanya apa kabar gitu, mungkin dia bilang aku baik, tapi ternyata dalamnya dia nyimpen trauma, dia nyimpen kesedihan yang mendalam. Jadi cara pendekatan yang terbaik menurut kakak itu adalah dengan kita pendekatan bener nih, kamu apa yang bisa kita bantu, pendekatannya secara emosional, baru kita tahu orang ini ternyata punya kesedihan mendalam, ternyata punya kekecewaan yang mendalam kayak gitu. Kita nggak bisa menjudge orang dari luarnya aja, dan judge people dari jadi mungkin yang mungkin bisa menjadikan kita sebagai manusia yang bijak, yang nggak menyalahkan orang dalam hal sekecil apapun. Misalnya dia lagi nggak fokus terus kita marah-marahin, kamu nggak fokus sih, bla bla bla. Mungkin dia punya kesedihan, dia mungkin punya kecewaan dan saat itu dia tidak bisa tangani, oleh karena mengganggu aktivitas dia, seperti itu. Yeah. Kalau misalnya dari kesehatan mental juga dan juga kesehatan badan, ini sebenarnya punya kaitan yang kuat juga. Ada gangguan yang mungkin menarik buat teman-teman untuk kalau mau tahu, namanya gangguan psikosomatis. Jadi mungkin kita sering ketemu orang yang bilang, aduh aku sakit perut, tapi pas kita cek, pas diperiksain ke dokter, nggak ada yang sakit, nggak ada yang bermasalah, normal-normal semua, tapi kok bisa sakit perut ya? Atau misalnya gini, pas ngerjain skripsi, aduh aku sakit kepala nih, pusing kepala aku gitu. Dia pas dicek, ternyata nggak ada yang abnormal, normal semua. Ini syarafnya bagus, terus juga fungsinya bagus. Nah itu yang mempengaruhi itu semua balik lagi adalah kesehatan mental. Dimana kalau kesehatan mental kita terganggu, dia juga akan menekan fungsi dari organ-organ yang berkaitan gitu. Jadi kalau kita mau kaji lebih dalam kesehatan mental itu, misalnya seorang yang sedang mengerjakan skripsi dan sedang dalam tekanan dari dosennya, dari orang tua, dari teman, segala macam, dia sering mengeluh sakit kepala. Mungkin dia saat itu sedang berada dalam fase
depresi atau dalam fase ansietas atau kecemasan, dan itu akan berpengaruh pada saraf-saraf yang ada di kepalanya, dan dari kepala itu akan menstimulasi menimbulkan gejala sakit kepala. Dan sebenarnya gejala tersebut tidak bisa kita tangani dengan obat-obatan. Mungkin kalau obat-obatan bisa, tapi cuma sebentar, karena penyebabnya bukan dari gangguan yang ada di saraf kepalanya, tapi lebih ke kesehatan mentalnya gitu. Jadi yang dia diperlukan adalah terapi dari segi kejiwaan, dari segi psikiater. Yang dia perlukan adalah terapi emosional, motivasi, digali nih kenapa penyebabnya, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa kita selesaikan dari masalah tersebut. Seperti itu. Iya, menarik ya Mbak. Kalau ini juga nyambung ya dengan antara iman dan imun juga. Ternyata kita meningkatkan iman itu juga kita bisa meningkatkan imun. Seperti tadi Mbak Kaimah bilang kalau contohnya udah ada ya penelitiannya tentang murotal Quran ya Mbak. Ketika kita mendengarkan murotal itu kita bisa mengeluarkan gelombang-gelombang alfa di mana kita bisa relaksasi. Lah itu juga bisa meningkatkan iman sekaligus imun kita. Kalau kalau untuk yang gelombang beta tadi itu juga ngaruh nggak Mbak dari murotal itu sendiri? Nah, jadi kalau kita mau bahas tentang gelombang otak, sebenarnya gelombang itu tuh kenapa sih fungsinya, kok dia harus apakah setiap gelombang itu akan muncul gitu pada diri seorang? Jawabannya adalah mereka akan muncul kalau memang di situasi yang diperlukan. Misalnya gini, seperti tadi, ketika kita mau relaksasi, ketika kita mau tenang, nggak mungkin gelombang gamma yang mana gelombang itu menimbulkan kewaspadaan, kecurigaan itu muncul. Yang jelas pada saat relaksasi dia akan banyak kecurigaan yang nggak jadi relax dong, nggak jadi tenang dong. Si murotal ini sebenarnya dia akan membantu kita untuk menstimulasi otak agar mengeluarkan gelombang alfa. Yang dimana gelombang alfa ini yang tadi kakak sebutkan membantu kita untuk tenang. Dan apakah ini mungkin pertanyaannya dibalik, pada seorang yang terkena cemas atau depresi, gimana sih keadaan otaknya gitu? Apakah benar gelombang-gelombang otak pada orang tersebut tuh sesama dengan kita atau berbeda? Jadi yang kakak baca, ada penelitian yang menyebutkan ternyata pada orang yang mengalami gangguan depresi, cemas, gelombang-gelombang otak pada orang tersebut tuh terganggu gitu. Gelombang betanya lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang alfa. Itu yang terjadi, sehingga pada saat seharusnya dia tenang, seharusnya dia biasa aja relax karena memang tidak ada yang harus dikhawatirkan, tapi dia khawatirkan, dia cemas dengan hal tersebut. Walaupun hal tersebut tuh pada orang lain ya nggak usah dicemasin karena memang kita bisa menjalaninya, tapi pada orang tersebut berpikir aku nggak bisa menjalani itu, aku cemas dan aku nggak tahu mau ngapain gitu. Dan sebenarnya kalau mau dikaji lagi, murotal Al-Quran ini termasuk bisa menjadi salah satu terapi komplementer atau terapi pembantu yang kita harapkan di masa mendatang ini juga bisa menjadi terapi yang tidak hanya suportif tapi juga bisa terapi yang benar-benar disarankan kepada orang yang mengalami gangguan mental seperti itu. Ada pertanyaan Kak dari beberapa teman. Boleh ya? Boleh banget. Kalau bisa aku jawab nanti aku jawab. Iya. Kalau nggak bisa mungkin nanti aku tampung dulu ya teman-teman. Iya. Bentar ya, saya pilih dulu. Boleh. Nah ini Kak, ini tentang iman sama iman tadi ya. Ada yang bertanya nih, menurut Kak Kaima, apakah peran orang yang beriman dalam masa pandemi ini
peran orang yang beriman tuh berarti dia imannya udah kuat gitu dalam menjalani masa pandemi sekarang. Jadi perannya dia itu berperan nggak sih untuk mungkin masyarakat, mungkin untuk orang lain atau keluarganya gitu Kak? Mungkin ya yang bisa saya tangkap seperti ini pertanyaannya. Ya, jadi mungkin pertanyaannya apakah peran dari orang, mungkin tokoh masyarakat, tokoh agama gitu ya, Iya. tokoh agama kepada sekitar dalam masa pandemi. Kalau menurut kakak sangat berdampak. Jadi gini, mungkin ketika pernah dengar atau teman-teman pernah dengar orang ngomong takut kepada Allah, jangan takut kepada COVID. Iya. Gitu. Yang sebenarnya kalau kita lihat itu nggak berkaitan, itu nggak sama. Jangan samakan Tuhan dengan COVID. Iya. Beda. Kita sama-sama, karena sangat berbeda. Kita kita jelas harus takut pada Allah, jelas takut kepada COVID. Maksudnya bukan takut, lebih ke waspada. Nah, caranya adalah dengan kita berusaha untuk mencegah COVID tersebut agar jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita. Kalaupun misalnya sudah masuk, kita sudah terinfeksi, jangan sampai COVID itu menginfeksi orang lain. Dan juga mungkin ini berkaitan dengan banyak pada pandemi ini kita dengar kabar buruk dari teman-teman kita, dari saudara kita, entah itu kematian, entah itu penyakit COVID ini, yang mana memang kita tidak bisa hindari. Kematian kita tidak bisa hindari, pasti datang pada kita entah kapan waktunya. Namun bukan berarti kita juga pasrah dengan takdir. Udahlah nanti aku juga mati, udahlah nanti aku juga bakal kena, orang yang sekitarku juga pada kena. Kalau mikirnya kayak gitu, artinya kita udah nyerah duluan nih dengan usaha. Kita udah nyerah duluan dengan hal-hal yang seharusnya bisa kita cegah. Oleh karenanya di dalam Islam juga kita diajarkan untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk mencegah apa yang bisa kita cegah. Contohnya dengan tadi menjalankan prokes, kemudian gimana sih kita bisa meningkatkan imun kita dengan menjaga kesehatan mental kita. Dan hal-hal tersebut lebih baiknya, alangkah baiknya memang disampaikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk meyakinkan masyarakat agar ingat lagi nih, kita patuh kepada pemerintah, patuh kepada protokol kesehatan, bukan sekedar kita udahlah ikut-ikutan aja, udahlah kita biar nggak kena hukuman, bukan itu sebenarnya. Iya, itu bagian dari ikhtiar kita, bagian dari kita sebagai manusia untuk menjalankan perintah Allah untuk berikhtiar kayak gitu. Dan juga ketika kita menaati pemerintah, kita juga melakukan perintah dari Nabi juga kan untuk mentaati ulil amri. Dan hal tersebut alangkah baiknya memang disampaikan oleh tokoh agama gitu. Jadi lebih untuk kesimpulannya untuk meyakinkan masyarakat deh untuk mentaati protokol yang ada sekarang. Gitu. Ya. Itu mungkin. Ya benar sih, kalau di masa sekarang tuh emang harus saling ini ya Mbak, saling aware, saling peduli, saling care, soalnya juga kita sama-sama di masa yang nggak enak. Pandemi itu kan kayak nggak enak sih sebenarnya, nyaman nggak nyaman gitu. Kalau misalnya nih kayak ibarat kita dari yang kesehatan udah usaha semaksimal mungkin. Tapi kalau dari yang masyarakatnya, dari tokoh-tokoh lainnya nggak dukung, ya sama aja gitu. Memang harus kolaborasi semuanya, nggak bisa satu poin aja. Kalau misalnya satu poin atau satu lembaga aja yang gerak, untuk apa? Karena nggak bakal dapat hasil yang maksimal juga. Iya sih, berarti kita emang harus gotong royong untuk menjadikan kita semua itu juga sehat, meskipun ya memang kita sama-sama berjuang nih di masa pandemi ini. Benar, sebenarnya masyarakat itu ini loh Fatihah, sebagai pionir. Mereka tuh sebagai kunci dari kesuksesan kita keluar dari pandemi ini. Karena buat apa program banyak, buat apa kita
memikirkan penelitian sebegitu banyak, tapi Iya. kalau dari masyarakatnya nggak aware, nggak sadar, sama aja. Pandemi ini kapan selesainya? Gitu. Iya benar Mbak, aku juga setuju sih tentang itu. Ya kalau mau sama-sama keluar ya ayo bareng-bareng, jangan dari tim kesehatan udah oke, tapi dari tim yang lain masih yang kayak alah nggak percaya gitu kan. Ya itu memang nggak mudah katanya, susah memang. Iya. Kita mungkin bisa ngomong tapi pas praktiknya luar biasa susah, karena kita harus menghadapi masyarakat yang begitu banyak pola pikirnya, karena masyarakat kita ini sekarang udah mulai banyak mereka tuh mencari cara sendiri, mencari di internet dengan cari karena teman-temannya terhasut begitu. Iya, apalagi itu Mbak yang sekarang lagi happening itu kan itu ya share-sharean dari WA itu tuh kayak ngaruh banget katanya kalau gini-gini. Itu kan kemarin banyak banget sih rame-ramenya gitu, ada yang hoax, ada yang emang itu bener, berita bener gitu. Itu juga harusnya kan kita bisa ngefilter sih berita-berita dari media sosial apapun itu. Kadang-kadang itu yang masih yang masih susah, bukan susah sih tapi kayak orang-orang tua tuh kayak kadang masih kayak yang nggak percaya, tapi ya sekarang udah mulai ini sih, udah mulai percaya dan lebih menaati prokes gitu. Iya, terutama orang tua kita, karena orang tua kita pasti mikirnya, nah ini kan dari teman saya gitu, ini kan dari komunitas saya, kok kamu nggak percaya? Sebenarnya yang bukan kita harus tahu sumber aslinya itu dapat dari mana gitu, bukan dari di share dari orang sekitar terus langsung percaya. Dan itu emang kakak akui susah untuk menyadarinya. Dan mungkin dari diri kita sendiri juga mungkin timbul keraguan, kakak yakin misalnya dapat berita dari WA, ini bener nggak sih, ini gimana sih lanjutannya ceritanya, boleh nggak sih kita lakuin kayak gitu. Dan salah satu caranya agar kita bisa tahu itu benar atau tidak adalah bertanya, kita cari kebenarannya dari sumber yang valid juga. Contohnya kalau mau tahu dari sumber ini valid atau enggak, kita bisa cek, itu ada di websitenya covid19.com. Jadi di situ pemerintah menyediakan suatu layanan untuk cek berita hoax. Ini berita ini hoax atau enggak di situ. Atau juga kita bisa tanya kepada teman atau tokoh yang juga ahli di bidangnya. Jadi kita tanya ke orang yang memang ahli di bidang tersebut. Iya. Itu. Ya, menarik sekali ya Mbak, kita bahasnya sampai dari COVID, terus pandemi, iman juga. Sebelum ini berakhir ya Mbak, sebelum perbincangan kita berakhir, boleh nggak Mbak Kaima ngasih suatu statement untuk kita semua biar kita juga bisa meningkatkan iman dan imun kita gitu di masa pandemi sekarang. Mungkin take home message-nya untuk teman-teman ya. Kalau dari kakak sebenarnya perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya kematian, yang namanya penyakit itu pasti ada dan pasti datang kepada diri kita. Khususnya kematian itu pasti datang, entah memang kapan kita nggak tahu. Tapi untuk penyakit itu ada yang bisa kita hindari, ada juga yang tidak bisa kita hindari. Dan COVID-19 ini adalah termasuk penyakit yang sebenarnya bisa kita hindari. Dan cara kita menghindarinya adalah dengan berikhtiar, dengan berusaha semaksimal mungkin. Dan cara usahanya balik lagi ke ikuti protokol kesehatan, kemudian kita meningkatkan imun kita dengan cara makan yang bergizi, sering beraktivitas fisik, kemudian juga jangan lupa yang paling sering terlupakan tapi paling penting adalah kesehatan mental. Kesehatan mental ini dimana kalau kita memiliki kesehatan mental yang baik, kita juga akan memiliki semangat untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari kita. Kita juga akan selalu merasa terdorong untuk
melakukan hal-hal kebaikan di sekitar kita. Jadi kesehatan mental, kesehatan fisik itu dua-duanya penting, tidak ada yang tidak penting. Dan juga selalu ingat bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita usahakan itu adalah bagian dari takdir Allah. Iya. Jadi kita upaya semaksimal mungkin, hasilnya nanti biar Allah yang menentukan. Ya. Yang penting intinya adalah kita tetap berikhtiar dan berusaha ya Mbak, dan tetap menaati protokol kesehatan. Benar sekali. Ya. Oke, terima kasih Mbak atas ilmunya di pagi hari ini, yang semoga ini sangat bermanfaat ya, terutama bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman semua. Semoga Mbak Kaima di sana juga sehat dan bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Amin Fatihah. Makasih banyak ya juga teman-teman yang sudah dengerin kita pada kesempatan kali ini. Mungkin yang aku sampaikan baru sedikit, dan teman-teman kalau ada pun aku sampaikan salah, teman-teman bisa mohon maaf, tolong kritiknya nggak apa-apa, sarannya nggak apa-apa kepada aku terutama. Dan semoga yang kita diskusikan pada pagi ini mendapatkan manfaat dan juga berkah dari Allah. Ya, amin. Saya harap juga kita bisa ngambil hikmah dari pandemi ini, tetap bisa meningkatkan iman dan imun dengan cara ya banyak hal seperti mendengarkan murotal dan sebagainya tadi, beraktivitas dan tetap menjaga kesehatan mental. Terima kasih untuk Mbak Kaima atas waktunya dan ilmunya, ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, saya pribadi minta maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan di acara Q&A pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sehat semuanya. Semangat ya. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih juga Fatihah dan teman-teman dari KKN Wali Songo. Semoga kegiatan ini bisa mendapatkan manfaat dan juga kalian juga bisa mendapatkan keberkahan gitu untuk teman-teman yang dengerin. Iya, amin ya rabbal alamin. Ya.